Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami mengadakan yaitu sesi tanya jawab. Yaitu mulai dari kelompok 2, dipersilakan siapa yang... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masih Wulandari, perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, menurut kalian mengapa sih penelitian? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakahuni. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan tujuan praktis? Tolong jelaskan. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara merumuskan suatu tujuan penelitian? Terima kasih. Ingin saya tanyakan yaitu, coba Anda jelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi rasionalisasi suatu penelitian itu perlu dilakukan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Ella Juli Astuti. Saya ingin bertanya, sebutkan dan jelaskan karakteristik penelitian pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rimi Wandani akan bertanya. Ungkapan yang sering muncul dalam penelitian adalah no problem, no research. Ungkapan ini menunjukkan tentang pentingnya posisi masalah dalam suatu penelitian. Yang menjadi persoalan adalah apakah masalah itu. Saya Winda, perwakilan dari kelompok 5. Nah, tadi kan telah kalian jelaskan bahwa manfaat penelitian itu ada teoritis dan praktis. Apa perbedaan dari kedua penelitian tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Dilandayani, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, mengapa suatu teori diperlukan dalam sebuah penelitian? Terima kasih. Perwakilan dari kelompok 7, saya Putri Ramadhani Safitri. Yang ingin saya tanyakan adalah apa saja langkah-langkah dasar untuk merencanakan pelaksanaan suatu penelitian. Terima kasih. Sama-sama. Wakil Eva Asnita, perwakilan dari kelompok 6, ingin bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan manfaat penelitian secara eksperimen beserta contohnya. Terima kasih. Baik. Ya, dari kelompok? Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono, saya dari kelompok 6. Iya. Saya ingin bertanya. Silakan. Dalam suatu Gunawan. penelitian, terdapat tahap yang paling penting dalam penelitian, yaitu perumusan masalah. Bisakah Anda berikan contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif? Baiklah, kami terima. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warahmatullahi wabarakatuh. perwakilan kelompok 5. Di sini saya ingin menanyakan manfaat penelitian pendidikan. Ada yang namanya manfaat berdasarkan prinsipnya. Salah satunya adalah manfaat historikal. Jelaskan apa maksud dari manfaat historikal. Terima kasih. Moderator, jadi saya hari ini akan menjawab pertanyaan dari Saudari Marcelin dan Sakauni dari kelompok 2. Yang pertanyaan dari Saudari Marcelin itu adalah, mengapa penelitian dianggap penting? Jadi kalau pertanyaannya itu mengapa penelitian dianggap penting, jawabannya adalah menurut Suprawati tahun 2009 pada halaman 182 itu menjelaskan bahwa penelitian itu digunakan atau dikatakan sebagai alat
yang fungsinya itu adalah untuk menemukan interkoneksi di dalam suatu peristiwa atau suatu masalah ilmu pengetahuan dan untuk mempelajarinya. Jadi, selain itu, penelitian itu juga dianggap sebagai alat yang digunakan agar kita dapat mempelajari suatu peristiwa, menjelaskannya, mendokumentasikannya, dan juga kita dapat menemukan suatu hukum-hukum kausal di dalam suatu peristiwa di dalam masyarakat, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, itu dari Saudari Sakauni, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan tujuan praktis dan juga jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan tujuan praktis atau tujuan terapan ini adalah tujuan dari suatu penelitian yang manfaatnya itu dapat dirasakan atau dapat digunakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, di dalam tujuan praktis atau tujuan terapan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tujuan yang pertama, exploration atau eksploratif. Nah, yang kedua itu adalah verification atau verifikasi. Nah, yang ketiga adalah development atau pengembangan. Yang pertama yaitu exploration atau eksploratif itu adalah fungsi menemukan. Jadi berfungsi tujuan penelitiannya itu adalah untuk menemukan untuk menemukan ilmu pengetahuan yang baru yang sebelumnya itu belum ditemukan. Nah, untuk yang kedua, verification ini adalah untuk memverifikasi atau untuk menguji keabsahan dari suatu ilmu pengetahuan atau fakta yang telah ditemukan sebelumnya. Nah, yang ketiga, tujuannya itu adalah tujuan development atau pengembangan yang fungsi dari yang manfaatnya itu ada tujuannya itu adalah untuk untuk mengembangkan suatu konsep ilmu pengetahuan atau suatu peristiwa yang sedang berkembang di masyarakat. Mungkin itu dari saya kepada Saudari Sakauni dan juga Mas Selin. Apakah sudah jelas? Baik, dapat. Saya akan menjawab pertanyaan Saudari. Pertanyaannya adalah apa perbedaan antara manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Nah, manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian secara verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada, sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Sedangkan manfaat praktis adalah suatu manfaat yang digunakan untuk memecahkan masalah secara praktis. Jadi, masalah nilai siswa yang rendah, maka manfaat praktisnya adalah meningkatkan nilai siswa tersebut. Biasanya manfaat praktis tidak hanya untuk satu objek. Biasanya manfaat praktis tidak hanya untuk satu subjek, tetapi bisa digunakan untuk lebih dari satu. Hanya untuk siswa dan juga untuk gurunya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari. Pertanyaannya adalah penelitian historikal ini menggambarkan apa yang telah terjadi. Penelitian historikal ini bertujuan untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Proses penelitian ini melibatkan penyelidikan, pencatatan, analisis, dan interpretasi bukti-bukti masa lalu untuk menemukan generalisasinya. Generalisasinya dari temuan masa lampau tersebut dijadikan bahan untuk memahami masa kini dan melakukan antisipasi pada masa mendatang. Contohnya, yaitu penelitian sejarah dan purbakala. Contoh lain dalam bidang pendidikan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan untuk meneliti perkembangan sistem pendidikan penilaian dari masa ke masa. Bagaimana? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Mary Gusrita. Yang mana pertanyaannya, coba Anda jelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi rasionalisasi suatu penelitian itu perlu dilakukan. Penelitian itu didasarkan atas kesadaran, keterbatasan, pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan manusia tinggal di lingkungan masyarakat yang sangat luas. Dalam kehidupan yang sangat luas tersebut, banyak hal yang tidak kita ketahui.
tidak jelas, tidak paham, sehingga menimbulkan kebingungan karena pengetahuan, pemahaman dan kemampuan manusia yang sangat terbatas dibandingkan dengan lingkungannya yang begitu luas. Yang kedua, penelitian dilakukan karena didorong oleh pemenuhan kebutuhan rasa ingin tahu. Manusia memiliki dorongan atau naluri menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih luas. Yang ketiga, penelitian dilakukan untuk pemecahan masalah. Banyak cara yang dilakukan manusia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, antara lain: 1. Pemecahan masalah dilakukan secara tradisional atau mengikuti kebiasaan. Yang kedua, pemecahan masalah secara dogmatis. Yang ketiga, pemecahan masalah secara intuitif, yaitu berdasarkan bisikan hati. Yang keempat, pemecahan masalah secara emosional. Yang kelima, pemecahan masalah secara spekulatif atau trial dan error. Yang selanjutnya, pemenuhan pengembangan diri. Manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Pencapaian yang diinginkan manusia melalui penelitian sangat tergantung ruang lingkup penelitian yang dirancang. Sehingga itulah yang melatar belakangi rasionalisasi suatu penelitian itu perlu dilakukan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ella Juli Astuti, yaitu sebutkan dan jelaskan karakteristik penelitian pendidikan. Adapun karakteristik penelitian pendidikan menurut Arifin tahun 2007 antara lain dapat memecahkan masalah-masalah praktis pendidikan, memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, serta tepat sasaran. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja, hati-hati, cermat, dan teliti. Yang ketiga, dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, dapat diulang oleh peneliti lain, memiliki ketepatan dan keyakinan jika dihubungkan dengan populasi atau sampel. Yang kelima, objektif dan rasional. Yang keenam, berlaku secara umum, efisien, konsisten, baik antara perencanaan dan pelaksanaan, maupun antara hasil penelitian dan tujuan penelitian. Kepada saudari Mary dan Ella, apakah sudah jelas? Menjawab pertanyaan dari Putri. Apa saja langkah-langkah dasar untuk merencanakan pelaksanaan suatu penelitian? Menurut Charles tahun 2016, adapun langkah-langkah dasar dalam merencanakan pelaksanaan suatu penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi suatu masalah penelitian. Yang kedua, meninjau sastra. Yang ketiga, menentukan tujuan penelitian. Yang keempat, mendesain studi. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam, pelaporan riset. Bagaimana saudari Putri? Apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, baik. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gunawan Wibisono. Pertanyaannya, dalam satu proses penelitian terdapat tahap yang paling penting dalam penelitian, yaitu perumusan masalah. Bisakah Anda berikan contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif? Ya, penelitian kuantitatif itu sendiri adalah proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka. Contoh rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif ada 3. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Dan yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Contoh rumusan masalah deskriptif yaitu seberapa tinggi minat baca dan lama belajar siswa rata-rata perharinya. Lalu contoh rumusan masalah komparatif, adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar fisika antara murid yang berasal dari keluarga guru, pegawai swasta, maupun pedagang? Lalu rumusan masalah asosiatif ada 2, hubungan simetris dan hubungan kausal. Contoh hubungan simetris, adakah hubungan motivasi belajar dan prestasi belajar fisika siswa kelas 10 SMA 11 Kota Jambi? Lalu contoh hubungan kausal, adakah pengaruh pemahaman konsep gerak lurus terhadap kemampuan belajar siswa kelas 10 SMA 11 Kota Jambi?
Bagaimana Saudara Gunawan? Apa sudah jelas? Saya sendiri. Di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dila, yaitu mengapa suatu teori diperlukan dalam sebuah penelitian. Yaitu peran teori dalam penelitian ialah memberikan justifikasi pemilihan atau penggunaan variabel dalam model penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian yang lebih jauh. Fungsi dari teori ini yaitu menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam sebuah penelitian. Apakah bisa diterima oleh Saudari Dila? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Epa, di mana yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan manfaat penelitian secara eksperimen beserta contohnya. Nah, di sini pada penelitian eksperimen, variabel-variabel tertentu dimanipulasi atau diberikan perlakuan. Dalam penelitian pendidikan, eksperimen bisa dilakukan untuk menguji coba suatu model, strategi atau metode pembelajaran atau suatu media pembelajaran, atau keaktifan suatu alat evaluasi pendidikan. Nah, di sini yang dimaksud dari sebuah manipulasi yaitu di mana kita menerima suatu independensi tertentu. Contohnya dalam kita meneliti dalam sebuah laboratorium di mana terdapat beberapa kelompok. Contohnya untuk kita mengetahui tentang tingkat dingin atau sedang atau suatu panas dalam sebuah percobaan. Tentunya dalam sebuah kelompok tersebut sering memanipulasi data sehingga perbedaan yang muncul tersebut diperhitungkan sebagai akibat adanya manipulasi variabel terhadap dua kelompok yang ada di dalam laboratorium tersebut. Nah, apakah bisa Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rimi Wandani. Yang mana pertanyaannya, ungkapan yang sering muncul dalam penelitian adalah no problem knowledge. Ungkapan ini menunjukkan tentang pentingnya posisi masalah dalam satu penelitian. Yang menjadi persoalan adalah apakah masalah itu. Nah, di sini adalah masalah adalah suatu sampel yang harus kita pecahkan sehingga mendapatkan kesimpulan. Sebelum itu ada beberapa indikator-indikatornya. Pertama, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila terjadi kesenjangan antara harapan atau sesuatu yang diinginkan yang bersifat desain atau tentang sesuatu yang dengan kenyataan. Yang ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Yang keempat, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti epidemik, banjir, longsor, dan lain-lain. Sehingga masalah itu penting dalam penelitian. Kalau tidak ada masalah, maka suatu penelitian tidak dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya. Apakah Saudari Rimi? Baiklah, pertanyaan terakhir saya yang menjawab dari kelompok 3. Penanyanya dari Nadia. Pertanyaannya adalah bagaimana cara merumuskan suatu tujuan penelitian. Jadi menurut Asyafah dan Hidayat pada tahun 2018 pada halaman 237 dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini selaras atau berorientasi kepada rumusan masalah. Dengan kata lain, tujuan dari penelitian itu menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. Dan kemudian juga tujuan dari penelitian ini berisi tentang manfaat apa yang dapat dilakukan atau manfaat apa yang akan diberikan dari penelitian tersebut kepada instansi atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian tersebut. Kesimpulan dari diskusi tanya jawab ini yaitu yang pertama, penelitian sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah atau valid. Yang kedua, rasionalisasi perlunya penelitian pendidikan salah satu bentuk alasan yang kuat yang dimiliki oleh mahasiswa untuk membenarkan tindakan kecurangan akademik yang dilakukan di dalam sebuah penelitian. Selanjutnya, tujuan penelitian pendidikan dapat pula dikategorikan sebagai berikut.
Yang pertama, untuk menemukan pengetahuan, teori, konsep, atau dalil, atau generalisasi baru tentang pendidikan. Selanjutnya, untuk memperbaiki atau memodifikasi teori pendidikan lama. Lalu, untuk memperkokoh suatu teori atau generalisasi yang sudah ada. Yang keempat, penelitian pendidikan ada 5 fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan isi dan cara mengelola pembelajaran, serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah. Yang kedua, menilai program, prosedur, dan bahan-bahan untuk menunjukkan hasil pendidikan yang telah dicapai. Yang ketiga, membentuk suatu badan informasi tentang usaha-usaha pendidikan yang bermanfaat dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang keempat, menyediakan pandangan, rangsangan, dan pelatihan yang berhasil untuk pembaharuan pendidikan. Lalu fungsi yang terakhir yaitu mengembangkan teori yang lebih memadai dan valid tentang proses pendidikan. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu tahapan atau proses dalam sebuah penelitian pendidikan. Ada sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi masalah, perumusan masalah, studi literatur, rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, maupun penyimpulan hasil laporan. Baiklah, hanya itu kesimpulannya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian